Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel saya ya. Kali ini saya sudah bersama Ustadz Abduh. Assalamualaikum, Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana? Puasa lancar? Alhamdulillah lancar. Sudah hari ke berapa ya? 15 ya? Atau 17 ya tadi? Iya, tadi malam nuzulul Quran. Oh iya, saya lupa. Malam nuzulul Quran. Ya nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya sambil jalan ya guys ya, tentang santai. apa aja, tentang puasa, tentang apa aja ya tadi ya. Oke, kita jalan dulu, ikuti terus channel saya ya. Saya kadang bingung apa yang para pekerja keras itu kayak tukang batu atau apa tukang becak itu tetap wajib puasa atau enggak. Soalnya fenomena di masyarakat itu banyak kayak tukang batu itu pekerja bangunan itu kadang mereka nggak puasa, mayoritas ya saya nggak mengatakan semua, ada juga tukang batu itu yang masih berpuasa itu ya ada. Itu hukumnya gimana kan Mas? Apakah ada keringanan untuk mereka atau gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini Mas, satu hal yang penting yang harus kita perhatikan untuk kita semua sebagai umat Islam adalah tidak menjadikan syariat itu sebagai beban gitu loh. Ya. Kewajiban kita untuk berpuasa, untuk melakukan sholat, untuk membayar zakat dan lain-lain itu bukan sebuah beban. Karena Allah sendiri pun memberikan kita isyarat dalam salah satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, alamatu ma'rifati fi qulubi ibadi husnu mawqi'i qadari alla ustaka wa alla ustabto'a wa an ustahya. Tanda pengenalan hambaku yang ada pada hatinya adalah dengan berhusnudzon terhadap apa yang terjadi. Nah, salah satu tiga indikasi. Yang pertama yaitu Allah ustaka, tidak mengeluh kesahkan hukum-hukum Allah. Yeah. Kewajiban, kemudian apapun yang harus kita lakukan sebagai orang Islam itu jangan dijadikan beban gitu loh. Kemudian yang kedua adalah wa Allah ustabto'a, tidak merasa sempit terhadap karunia Allah. Dan yang ketiga wa an ustahya, dan malu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin yang pertama itu yang penting adalah kita ini menganggap puasa ini jangan sebagai beban. Pertama itu. Nah, adapun nanti kok ada keadaan seperti sakit, kita harus kerja. Nah, nanti masing-masing ada ilmunya. Yang penting mental kita jangan menganggap puasa ini beban dulu. Berat ya. Wah, puasa angel temen aja, apa temen kayak gitu. Saya harus ini, saya harus itu kayak gitu. Ya, yang penting itu. Yang kedua, saya sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang tetap harus mencari nafkah pada bulan Ramadan, bahwa pahalanya tetap ada. Maksudnya pahala mencari nafkahnya juga tetap lebih besar gitu loh di bulan Ramadan daripada bulan yang lain. Yeah. Nah, soal apakah boleh tidak puasa atau tidak? Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tetap wajib niat di malam hari. Nah, gitu. Jadi niat untuk puasa sehari itu. Esok hari tetap wajib berniat untuk puasa esok hari. Ya. Nah, gitu. Kemudian besoknya apabila ketika dia bekerja tidak menemukan hal-hal yang sifatnya itu membahayakan apabila dia tidak berbuka. Jadi umpama kok masih tetap kuat bekerja gitu loh. Masih kuat bekerja, masih dalam keadaan berpuasa dia kok kuat. Maka wajib baginya untuk tetap puasa. Kayak gitu, udah niat di malam hari, harus tetap wajib di malam hari. Terus kemudian besoknya tetap bekerja. Nah, terus ketika kok masih tetap kuat itu ya tetap harus melanjutkan puasanya. Kecuali kalau dalam perjalanan kerja itu dia merasa tidak kuat. Oh iya. Gitu loh. Nah, itu pun ala kadarnya kalau mau berbuka itu. Maksudnya dia merasa nggak kuat itu, umpama biasanya makan satu piring sudah bisa kuat lagi. Ya cukup satu piring. Nggak usah setelah itu ditambah ngemil lah, apalah inilah gitu. Nggak usah tambah yang lain-lain. Karena pada hakikatnya tetap menghormati bulan Ramadan, menghormati bulan puasa.
Berarti istilahnya kayak kondisional gitu ya, Tat? Kondisional. Dan Kayak itu gitu. kalau istilahnya sampai istilahnya membahayakan dalam arti di sini sampai bisa istilahnya sampai membahayakan kondisi tubuhnya gitu atau gimana? Oh, enggak berbuka kok. Maksudnya enggak membatalkan puasa kok. Semaput. Nah, Misalkan- semaput apa bahasa Indonesia nih? Pingsan. Kayak gitu, apa sakit apa gitu. Buka boleh tapi dengan ala kadarnya gitu loh. Aku kok mes maput ke buka gitu. Buka kayak gitu. Kalaupun harus makan yo makan satu piring cukup ya sudah. Satu piring kayak gitu loh. Berarti memang harus wajibnya itu harus niat puasa ya. Harus tetap niat apapun puasa, pekerjaannya makanya. ya. Begitu. Tapi nanti kalau Dalam kondisi perjalanan. membahayakan. Oh ya. Iya betul. Baru kemudian boleh membatalkan puasanya. Istilah Dan jangan- itu pun istilahnya jangan apa? Jangan nyerah dulu gitu. Jangan menyerah dulu. Itu pun ibarat kata ini itu sebagai bekerja itu sebagai solusi terakhir. Maksudnya gimana? Kalau nggak bisa dikerjakan di malam hari, satu. Kalau di malam hari kok bisa dikerjakan, ya harus di malam hari mengerjakannya. Atau kadang-kadang ada yang bisa nabung untuk selama bulan Ramadan gitu. Tapi tidak menerima seperti job itu. gitu ya. Iya, tidak menerima job. Atau bosnya umpama dia bekerja kepada orang lain nggak dapat penghasilan kalau dia nggak kerja Nah, dan harus di siang hari, ya itu baru boleh. Tapi kalau ada pilihan-pilihan lain kok yang bisa dia nggak bekerja atau kemudian pekerjaan di malam hari, ya dia harus mengambil pilihan itu. Tetap harus dipentingkan puasanya wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, kata Allah bahwa meskipun ada keringanan-keringanan, Ya. tetapi puasa itu lebih baik bagi kalian jika kalian tahu. oh ya. Kayak gitu loh. La'alakum tatakun loh, takwa kepada Allah. Ini hadiahnya kan kayak gitu. Karena dulu kondisi perang Badar pun puasa ya, Tat? Beliau tetap berpuasa. Itu kan mentalnya orang dulu sahabat Rasul sama kita kan pasti. Ayo beda jauh tuh mas. Udah. Udah ada buku lah. Iya. Kita mah apaan tuh? Gitu mas ya. Kondisi Jadi- ini juga ya, dan saya sama dengan peraturan tenaga kesehatan atau yang Iya. mereka merawat pasien COVID itu kan pakainya hazmat yang Oh, APD yang sangat lengkap sampai bisa mungkin dehidrasi, tapi Iya. tetap wajib puasa ya, Tat? ya dari awal tadi wajib meniatkan puasa di malam hari atau minimal sebelum matahari terbit lah, sebelum subuh. Nah, katakanlah sebelum subuh tetap wajib meniatkan puasa. Gitu ya. Jadi enggak boleh besok saya kerjanya pasti berat, nggak usah niat puasa. Padahal dia nggak sakit ya, Bang, nggak sakit. Jangan kayak gitu ya, jangan seperti itu. Nah, Kalau saya tapi pernah dengar saya pernah dengar di suatu pengajian di radio itu ya. narasumbernya ya Ustadz yang jadi narasumber itu bilang juga kalau pekerja keras itu bisa, ada ulama yang mengatakan, nggak tahu jumhur atau enggak atau mayoritas atau enggak saya nggak tahu ya, ada yang mengatakan bahwa pekerja keras itu juga bisa disamakan dengan safar. Itu gimana menurut pendapat jenengan, Mas? Saya nggak tahu ini maksudnya ulama yang mana, terus jumhur ulama atau enggak, atau imam mazhab atau enggak, saya nggak tahu. Pokoknya ada yang mengatakan bahwa pekerja keras itu bisa disamakan dengan safar. Itu gimana? Kalau menurut saya nggak tahu ya kitabnya dari mana. Kemudian beliau atas dasar apa ngomong kayak gitu. Cuman ya beda sih mas. Safar ya safar. Kemudian pekerja. Kalau saya berpandangan itu pekerja yang seperti ini masuknya justru ke orang yang tidak kuat melakukan puasa. Nah, itu. Dikiaskan dengan yang tidak kuat ya, maksudnya bukan dikiaskan dengan orang yang melakukan safar, bukan ya? Ya karena safar pun juga beda dengan safar qasar sholat. Oh iya. Jadi untuk jaraknya sama 81 km umpama orang safar. Yang berbeda itu berangkatnya. Kalau orang yang safarnya itu orang yang mendapatkan rukhsah atau keringanan qasar sholat itu safarnya berarti ya dengan ketentuan-ketentuan. Terus kemudian bedanya itu kalau yang puasa itu ketika subuh matahari terbit itu udah keluar dari desanya. Oh Gitu. iya. Adalah ketentuan-ketentuan panjang lah kayak gitu. Tapi ini kalau menurut saya ada sendiri itu loh, enggak sama dengan safar, beda gitu. Tapi ya tadi tetap wajib kok mas untuk meniatkan di malam hari. Oh iya. Gitu.
wajib untuk meniatkan di malam hari, usaha sebisa dia untuk berpuasa. Tetap Gitu. aja nggak ada alasan ya tadi. Nah, makanya tadi kan dijadikan syariat Islam ini jangan sebagai beban. Iya. Ini sebagai bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya katakanlah berat, meskipun berat ya latihan. Soalnya gini Mas, kita meskipun berat, jika berusaha untuk tetap menjalankan syariat Allah, terus kemudian latihan untuk raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, ridho Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai nabi, kemudian Islam sebagai agama kita, jalan hidup kita, gitu loh. Gampangnya cara jawane ngene Mas, dhewe abot kita susah melaksanakan syariat Allah, umpamakan nafsu kita, dosa kita, tapi tetap dilaksanakan dengan harapan nanti ketika Allah itu merasa susah masukkan kita ke dalam surga. Susah dalam artian tidak pantas gitu loh, orang kayak kita banyak dosa, amalan itu kita kayak gitu. Tapi bagi Allah ya diaja mungkin husnudzon aja, diaja dulu susah melakukan syariat tapi tetap dilakukan ya, meskipun dosanya banyak tetap saya masukkan dalam surga, kan kayak gitu, tidak apa-apa. Istilahnya bisa dari rahmatnya Allah seperti itu. Ya gitu, enggak, jangan jadikan beban. Nah kalau yang ini yang saya mengambil contoh profesi ya, yang kayak tukang bangunan itu, tukang batu itu kan kadang kalau yang nggak puasa itu kan yang mempekerjakan itu kalau memberi makan atau minum itu gimana Tat? Maksudnya dia tahu Islam tukang batu tapi dia nggak puasa, itu kan di satu sisi dia harus mosok wong kerja ora dikai anu, tapi di satu sisi kan bulan puasa yang seharusnya dia puasa terus itu gimana, maksudnya kita menyediakan harus tetap nggak apa-apa, atau kita berdosa nggak kalau misalkan memberikan makan mereka yang menjadi bekerja di tempat kita, misalkan nggak usah tukang batu atau apa, tapi dia tahu kalau pekerjanya itu Islam itu, tapi nggak puasa karena pekerjaannya dianggapnya terlalu berat. Kalau nggak menyediakan kan ora pantes, kalau menyediakan itu kita dosa enggak? Ya kalau kita yang menjadi bosnya Mas ya, kita udah berdosa dari awal Mas. Karena mempekerjakan di siang hari. Kenapa kok nggak mempekerjakan di malam hari? Susah. Bukan masalah susah, jadi memang di awal jika kita memang sudah menjadi bosnya, pekerjakan di malam hari dong, jangan di siang hari gitu loh. Atau cari waktu lain yang nggak bulan puasa. Boleh, pokoknya gimana caranya biar mereka itu tidak terganggu puasanya. Nah, mungkin kasusnya akan berbeda jika kita melihat ada beberapa tukang bangunan yang nggak kita kenal, maksudnya bukan kita yang mempekerjakan. Nah, gitu, terus kita merasa kasihan, itu bagaimana? Nah, ya kalau mereka meminta karena mereka mengaku tidak kuat, berikan, tidak apa-apa. Nah gitu loh. Tapi kalau kita tiba-tiba datang langsung memberikan, ya jangan dulu lah. Pada dasarnya mereka tetap wajib berpuasa. Ditanya dulu, poso apa masuk, poso apa harus, kalau kayak gitu gimana Mas? Nah gimana, orang puasa Ramadan itu wajib? Nggak usah ditanya kan? Nggak perlu ditanyakan no. Harusnya mereka itu puasa, tapi karena ada halangan, karena harus bekerja, kalau tidak bekerja itu tidak dapat penghasilan, baru keringanan itu kan sesuatu yang spesial Mas, bukan kamu jelas jelas bekerja boleh tidak puasa gitu, tidak langsung kayak gitu. Tapi dalam realitas di masyarakatnya susah Tat, kadang-kadang iki ora tak kayak makan dikira ora pengertian. Ya nggak susah maksudnya pripun nih Mas. Pokoknya yang penting kalau kita yang menjadi bosnya, jangan pekerjakan mereka di siang hari, malam hari lah, atau minimal mepet-mepet mau maghrib. Gitu. Iya, itu penting. Gimana kita sok-sokan berpuasa, kita mendekatkan diri pada Allah, sedangkan kita menghalangi orang lain untuk dekat kepada Allah, kan repot. Beda halnya kalau kita udah memberikan kesempatan untuk mereka puasa, ternyata mereka tetap gak puasa, karena mereka malas atau imannya kurang atau gimana, itu urusan mereka sama Allah. Bisa jadi kalau Allah berkehendak diampuni,
Kalau Allah berkehendak diberi sesuatu lah gitu, diberi pelajaran atau gimana. Berarti intinya kita sebisa mungkin harus ini dulu ya, harus istilahnya harus mencegah ya, dalam artian mencegah kita memperkerjakan mereka di saat bulan puasa gitu ya tadi. Malam hari yo, Atau- kalaupun mempekerjakan bagus, Mas, tetap mempekerjakan itu tetap bagus karena mengalirkan rezeki juga kan untuk mereka. Iya. Tapi ya di malam hari ya lebih gitu, Mas. Iya, Kalau tapi, kita yang bosnya kok. tapi kadang susah juga, malam hari harus ada lampu belum lagi. Nah, Ya, iya itu sih, berarti kan kan. untuk mendukung syariat Allah, untuk Kita mendukung berkorban syariat sedikit ya tadi. Allah. Ya itu bukan berkorban, lebih Ya, ke lebih ke apa? apa ya? Ya apalah ibadah di dalam bentuk lain, enggak apa-apa, ntar Allah ganti dengan sesuatu yang lebih Ya, baik. Gitu ya. harus. Kita pilihan sulit ya tadi ya Mas. Enggak Pilihan- sulit, Mas. Itu apa ya, mudah, gamblang, cuman kita berani ndak untuk melakukan. di luar kebiasaan ya Mas, dan kita dapat istilah dapat ganjaran, dapat pahala ya tadi ya. Iya. Kalau kita sudah berusaha meminimalisir, membuat orang yang tidak yang Pekerja itu itu, puasa atau bisa melaksanakan puasa, Iya. itu dapat. Nah gitu, sama-sama syariat. Karena apa ya, saya itu termasuk yang tetap syariat itu harus dijalankan di muka bumi gitu loh. Cuman dengan cara-cara yang elegan. Saya sering sampaikan kepada orang-orang itu, teman-teman saya, buktikan kalau kita itu pro syariat dengan cara, jika ada orang yang melaksanakan syariat, kita dukung, kita seneng gitu. Ada orang sholat, kita seneng. Ada orang puasa, kita seneng. Buktikan dengan kesenangan itu, dengan kegembiraan itu. Jangan hanya keluar hukum syariat. Hukum syariat ditegakkan atau gimana, tapi secara hati tidak ada gitu loh. Meskipun secara profit nggak menguntungkan kita, gitu loh. Atau bahkan mungkin kita tombok, kita ngasih orang lain untuk agar syariat itu tegak di kehidupan dia gitu loh. Kita tetap senang. Nah itu udah menjadi bukti bahwa kita itu pro syariat. Gitu loh. Ada orang sholat, ya kita senang, lagi merasa senang, itu udah bagus. Iya. Gitu. Ada orang puasa, kita senang. Nah, itu pro syariat benar-benar. Jadi nggak dicampuri urusan politik apapun gitu. Kemudian kalau buat orang hamil jenengan kan dulu, kemarin tuh saya lihat di sosmed jenengan tuh pernah men-share orang hamil kalau yang merasa khawatir dengan bayinya atau dengan dirinya itu tetap wajib puasa, terus kalau enggak atau ganti lain hari gitu ya. Jangan pernah nge-share kayak gitu kayaknya. Nanti saya tampilkan di video ini bisa. Tapi kalau hamilnya, kalau orang hamil memang nggak dibolehkan sama dokter masih. Maksudnya ini kalau puasa karena kondisi kehamilan tertentu yang nanti membahayakan janinnya itu, kalau yang dokter yang bilang itu gimana tadi? Dia kan pernah bilang orang hamil tetap kalau tidak khawatir atau karena permasalahannya khawatir juga kan harus mengganti ya tadi ya. Ya. Karena nanti ada tabelnya, nanti saya tampilkan. Tapi kalau misalkan ini alasannya karena disuruh oleh dokter gimana? Kalau misalkan puasa nanti bisa membahayakan janin atau gimana? Ya ikuti saran dokter. Ikuti aja. Ikuti saran dokter. Jadi intinya itu saran dokter atau dirinya sendiri itu merasa khawatir dalam apa. Kalau merasa khawatir di dirinya saja atau di diri dan anaknya, ya, saya ulangi, di dirinya saja atau di diri dan anaknya, pokoknya ada unsur dirinya, khawatir terhadap dirinya, dia itu hanya wajib mengqadha, tidak wajib membayar fidyah. Gitu. Tapi kalau dia itu khawatir di anaknya saja, kok kata dokter atau dirinya khawatir kalau saya itu puasa, anak saya kenapa-napa, di janinnya kenapa-napa, baik menyusui ataupun hamil sama, baik hamil maupun menyusui itu sama. Kayak gitu. Kalau di anaknya saja itu selain qadha juga membayar fidyah. Satu fidyah satu hari berapa? Satu hari berapa hari yang harus dibayar? Kalau sebetulnya itu satu tangkupan tangan Rasulullah, satu mud. Kayak gitu, menggunakan bahan makanan pokok. Satu hari itu ya? Satu hari menggunakan bahan makanan pokok yang biasa kita makan. Jadi umpama berasnya kok beras, katakanlah kalau di sini beras kualitas super, kita biasanya makannya itu dia
fitnya dengan Iya. makanan itu, Iya. beras itu gitu. Nah, banyaknya berapa kalau dikonversikan? Kalau kayak gini kan susah karena setiap orang beda-beda tangannya. Kayak gitu lah. Gampangnya 3/4 kilo atau 7 on setengah. 7 on setengah. 7 on Satu setengah hari itu, untuk satu hari. Oh, Kayak gitu lah. Berapa hari dia ndak puasanya ya tinggal dikali. dikalikan 7,5 kalau dikonversikan dalam bentuk uang boleh tak? Dia uang gitu. Yang saya tahu yang membolehkan mazhab Hanafi, tapi itu juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan yang lain kayak gitu loh. Tapi Kalau Syafi'i harus cara kalau mazhab Syafi'i harus tetap bahan makanan pokok Oh. seperti itu. Balik lagi ke tadi ya, kalau dilarang dokter kan jelas ya, artinya bisa dikiaskan dengan orang sakit ya maksudnya. Enggak, Kalau hamil ya hamil mas. ojo poso ki, tapi Ya. harus ganti. Ya makanya saran dokter itu, dokternya sendiri khawatir dalam hal apa? Dalam hal bayinya saja atau dalam hal ibu dan bayinya atau ibunya saja gitu loh. Itu Oh. harus dipetakan juga. Kata dokter yang rentan itu apa? Yang rawan kalau dia puasa itu apa sih gitu loh. Kalau cuman bayinya saja ya ada kodok, ada bayar fidyah. Jadi Tampil-tampil. tergantung yang dilarang dokter itu karena apa gitu ya. Ya baik yang dilarang dokter Kalau- ataupun khawatirnya Kalau sendiri. dokter khawatir kondisi janinnya, artinya gimana? Janinnya saja lah ya. Janinnya saja. Kalau hanya kondisi janinnya saja, Hah? maka dia wajib kodok dan juga bayar fidyah. Gini, poinnya itu gini, umpama ada orang yang menyusui atau hamil menyusui, Ya, dia orang hamil gitu. orang hamil. Jadi dia nggak boleh puasa sama dokter. Ya, karena janinnya. Oke. Oke. Gitu. Dia Terus? kan harus kodok dan juga fidyah. Kodok juga fidyah kalau janinnya. Kalau Oke. janinnya saja kan harus kodok dan juga harus Iya. fidyah. Lah, kan ada mas orang yang membayar fidyah itu di bulan Ramadan. Boleh juga di luar Ramadan sih. Oh, Tapi boleh. ada yang juga di bulan Ramadan. Nah, Lah, dia itu baru boleh membayar fidyah setelah harinya itu lewat. setelah hari Ramadannya. Iya, jadi Setelah gini. bulan Ramadannya kelewat. Enggak. Setelah hari apa ini maksudnya? Jadi gini. Umpama nih dia sudah mengira-ngira bahwa dia 1 bulan penuh itu nggak akan puasa Karena kondisi hamil. kalau kondisi hamil. Padahal dokter belum bilang. Enggak, meskipun mau bilang atau enggak, dia khawatir pokoknya ya. Karena janinnya. Kira-kira sama dia sama ibu hamil ini karena janinnya khawatir terhadap janinnya, terus dia mengira-ngira bahwa dia nggak akan puasa selama 1 bulan penuh. Oke. Nah gitu, umpama kayak gitu loh ya. Nah, terus kemudian si ibu ini karena sudah mengira-ngira seperti itu, ayo sudah saya bayar saja fidyahnya sekarang di awal Ramadan selama 1 bulan penuh 30 hari. Iya. Itu nggak boleh. Oh, nggak boleh ya. Terus? Nggak boleh. Yang boleh itu umpama sehari nggak puasa nih hari pertama. Nah terus dia bayar fidyah hari pertama. Terus kemudian hari kedua dia bayar fidyah hari kedua. Kayak gitu. Atau di akhir Ramadan. Oh, malah di akhir Ramadan malah boleh. Malah boleh Oh, karena sudah iya. kelewat. Iya. Jadi bayar fidyah itu boleh bagi puasa yang nggak dilakukan tapi udah kelewat, bukan yang akan dilakukan. Oh, gitu. Ya. Karena bisa jadi ketidaktahuan dia. Oh ya wes bayarnya keripo gitu ya berarti ya. Ya justru harus terakhir. Oke. kayak sholat loh mas. Kan sholat wajib qadha mas. Kalau tertinggal Oke. kayak gitu loh. Umpama lah, terus umpama sekarang sholat duhur nih, terus jenengan sudah kira-kira nih kalau saya tidur asar saya nggak akan nyampe nih sampai maghrib, terus sampean qadha asar ya nggak bisa mas. Oh iya. Harus, kalaupun harus qadha asar berarti ya pada waktu maghribnya kayak gitu loh. Jadi ya lebih baik diakhirkan Ramadan aja ya kalau misalkan udah kelewat ya. Iya, kalaupun mau ndak di akhir ya berarti hari pertama bayar, hari kedua bayar, setiap hari hari ketiga, gitu ya. setiap hari ya Continue. gitu. Itu juga setelah maghrib mas, ndak boleh. Oh, setelah maghrib. Ya setelah maghrib Oh. toh ya. Nah, setelah puasanya itu kelewat, Oh, nggak boleh pas puasanya nggak boleh. nggak, jangan. Siang hari gitu nggak boleh. Jangan. Oh. Kecuali siang hari di hari yang kedua itu bayar fidyah untuk di hari Untuk yang pertama. yang kemarin. Yang pertama, oke. terus kemudian
siang hari di hari yang ketiga untuk bayar fidyah yang di hari yang Oke. kedua kayak gitu. Paling aman akhir bulan Tapi lah. tetap mengkodok. Tetap Bang Kodo. Kalau akhir bulan berarti 1 bulan bruk atau gimana? Ya boleh 1 bulan bro. Tapi asal Ataupun- beda-beda orang. Satu orang juga enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Satu orang hanya untuk satu orang ya juga enggak apa-apa. Dan harus mentah bahannya, Tat. Mentah apa matang? Umumnya Makanannya. sih mentah sih Mas. Mentah. Soalnya kan banyak juga sih 30. Oh, nah itu gimana, Tat? Kok tetap bayar fidyah, tetap harus mengkodok itu gimana, Tat? Oh, Karena apa itu? Kan ya, biasa kalau fidyah ada juga- hadisnya Mas, cuman saya Oh, lupa. ada hadisnya. Oh ya. Kalau udah Quran, udah hadis sudah susah. Oh, udah syariatnya itu ya. Nah, tinggal nanti pembahasannya itu ini hadisnya Oke. sahih apa enggak. Kalau ini tadi yang dikhawatirkan dokter maupun ibu hamilnya karena janinnya. Kalau yang kalau hanya janinnya. dikhawatirkan apa? Diri ibunya, Ibunya juga janinnya gimana? Maksudnya dari dokter juga bilang gitu, nanti membahayakan jenengan ibunya sama janinnya itu gimana? ya kalau ada unsur membahayakan diri sendiri, itu hanya Kodok. wajib qadha. Oh. Tidak wajib bayar fidyah, baik itu hanya ibunya saja, khawatir terhadap ibunya saja, atau ibu dan janinnya. Jadi ada unsur dirinya sendiri gitu loh. Itu hanya wajib qadha. Itu Gitu Mas. sama juga dengan menyusui, Tat. Iya, sama. Mungkin kan kalau ada dokter atau seseorang yang khawatir kalau menyusui nanti bayinya nggak maksimal nutrisinya atau sakit-sakitan gitu loh. Bukan masalah nggak maksimal sih, lebih ke sakit-sakitan. Kalau nggak maksimal pun kalau bayinya sehat-sehat saja nggak masalah. Nah gitu. Itu juga wajib mengkodok, juga wajib dia juga. Dia jika dia tidak berpuasa karena khawatir hanya karena bayinya, sama dengan yang tadi hamil itu loh. Nah, gitu. Jadi yang harus dipegang, yang diingat-ingat itu kalau hanya bayinya mengkodok itu dan qadha dan fidyah. Kalau yang bayinya dan ibunya atau ibunya toh, nah itu harus qadha toh. kodok toh, nggak usah fidyah. Nggak usah fidyah. Oh ya. Begitu juga menyusui ya, sama ya, Tat? Sama. Kalau bayinya dan ibunya berarti Ya qadha toh. kodok toh. Pokoknya kalau ada unsur juga dengan si ibu harus Ya. kodok toh, nggak boleh fidyah ya. Ya bukan tidak boleh, tidak wajib. Nggak wajib ya. Nah, kalau mau ngasih sedekah ya enggak apa-apa, tapi namanya bukan Nah, fidyah. iya Mas. Namanya sedekah. Maksudnya sedekah ya, berarti Iya. itu oke, berarti intinya walaupun itu dokter yang bilang ya, Dokter yang bilang tetap sendiri. aja dari sendiri maupun dokter yang bilang itu Nggak tetap apa-apa. Dokter kan orangnya nggak ngawur juga kan Mas. Ada ilmunya. Nggak masalah kan. Dan bertanya kepada ahli ilmu dalam satu bidang itu kan termasuk juga ajaran Quran. Fas'alu Ya, ahla dzikri in kuntum la ta'lamun kan gitu. Ya, berarti kalau menyusui kan 6 bulan itu ya. 6 bulan mau 2 tahun terus. 2 tahun, oke. Menyusui kan lama itu, 2 tahun ya, Tat ya. Ya. Artinya gini, kalau 2 tahun itu kan berarti melewatkan kesempatan 2 kali Ramadan ya. Itu kalau yang dikhawatirkan tadi, kembali lagi yang menyusui karena tidak puasa, karena menyusui karena khawatir sama ibunya dan bayinya, itu kan harus mengqadha, nggak boleh fidyah kan. Iya. Oke. Lah kalau menyusui itu 2 tahun ya, 2 tahun kan berarti melewatkan 2 kali Ramadan. Itu cara mengqadhanya gimana, Tat? Soalnya gini, katanya kalau hutang puasa itu harus bayarnya harus tahunnya itu, nggak boleh ganti tahun, Tat. Iya, betul. Nah, Betul. itu gimana, Tat, kalau kayak gitu? Ya, saya kira kalau menyusui yang sampai betul-betul full ibu menyusui, saya kira nggak sampai 2 tahun. 2 tahun itu kan. Atau kalau enggak kan ada, kalau setelah 6 bulan kan ada pendamping ASI ya, MT-ASI gitu. Biasanya kan kayak gitu. Cuman kita fokus ke ininya aja. Jika ada hutang puasa di tahun ini, terus kemudian tidak bisa tidak ada tidak bisa diqadha di tahun yang depan sampai ketemu Ramadan lagi, itu gimana? Ya berarti qadhanya tetap plus bayar fidyah. Oh gitu. Plus bayar fidyah dengan alasan apapun. Gitu loh. Baik karena haid, umpama ada orang haid pada tahun ini 5 hari sampai kok tahun berikutnya, Ramadan berikutnya kok enggak. Berarti fidyahnya ya 2 kali Ramadan ya, Tat? Kalau yang apa?
Ya. Kalau yang itu saya bilang menyusui sampai 2 tahun itu, videonya 2 kali Ramadan itu. Tapi saya enggak membayangkan sih Mas, kalau kok sampai 2 tahun menyusui full hanya ASI itu kayaknya kok jarang kalau sekarang. Kalau menyusuinya mungkin 2 tahun. Ya. Kayak gitu, tapi full hanya ASI-nya itu kan hanya 1 tahun itu udah makan macam-macam itu. Bayi Iya itu sih. udah makan bubur, Ya, bangun istilahnya bisa makan intensitas minum ASI-nya kan sudah mulai berkurang. mulai berkurang. Itu harus puasa ya. Iyalah. Atau enggak kalau konsultasi dokter aja ya Tat ya, misalnya kalau misalkan buat meyakinkan ini. Boleh konsultasi dokter juga bisa. Dan kalau misalkan memang 2 tahun berturut-turut nggak puasa ya harus fidyah juga 2 bulan berarti fidyahnya ya. Iya. Juga harus nyaur poso 2 bulan juga ya, 60. Tapi saya nggak bayang tetap Iya sih, maksudnya ini kan kita bisa membayangkan. membayangkan. Ya intinya ya kayak gitu ya, intinya kalau menyusui ya nek bisa 1 tahun aja ya tadi, nggak usah sampai 2 tahun atau Ya gimana, puasa ini harus apa ya, ditanggapi dengan optimisme, dengan ceria, dengan apa ya, gembira gitu loh. Saya ulangi ya, berarti kalau sampai 2 tahun nggak bisa puasa ya harus fidyah 2 bulan, mengkodok puasa 2 bulan juga. Iya. Harus Gitu. ekstra kitanya. Ini repot ntar kalau ada perempuan kerjanya hamil mulu tiap tahun. Waduh. Tapi Gimana itu? gimana sih sebetulnya nggak boleh mengkodok puasa sudah lewat tahun, misalnya ini 1441 Hijriah. Ya, Berarti jangan sampai Dzulhijjah kita sudah sah gitu Tat. ya bukan Dzulhijjah. Dzulhijjah. Ramadan 42 Hijriah. Ramadan 42 Hijriah. Oh, ban sampai Muharram gitu. Muharram. Enggak, sampai Ramadannya tuh. Oh, sampai Ramadannya. Hitungannya nggak tahunnya. Sini Enggak. 1441 Hijriah. Berarti nanti Pak Men kudu nyaur saurunge Muharram, bukan gitu ya? Bukan gitu. Hitungannya itu dari Syawal, berarti kan Syawal nih. Kan habis Ramadan kan Syawal sampai Sampai Ramadan. berikutnya ya. Sya'ban berarti. Oh, Sya'ban mungkin. Dari Syawal sampai Sya'ban. Setelah Sya'ban kan masuk Ramadan. Hmm. Nggak boleh Ramadan tahun depan, wah saya langsung kodo juga Ramadan tahun yang lalu, nggak boleh kayak gitu. Aduh, tangakan om, betul dari tangakan. Susah juga ya. Ya makanya di Islam itu ada keluarga berencana Mas. Iya. Tetap, tapi bukan 2 anak cukup. Rencana gimana harus Iya, direncanakan, jadi jangan tiap tahun. motongnya aja nggawein aja pas arep poso. Ya enggak tahu lah pokoknya. Iya. Urusan orang dewasa. Pas takdir Disiasati gitu. Masa khawatir terus sama janinnya, kan bisa jadi dengan nutrisi apa kan puasa masih tetap bisa meskipun hamil dan menyusui, kan bisa juga kan kayak gitu Mas. Nggak masalah gitu. Ntar masuknya jadi orang sakit kalau kayak gitu. Iya. Nah kalau orang sakit, kalaupun memang nggak bisa sama sekali puasa, sakitnya itu menaun, itu nggak wajib qadha Mas. Seperti orang gagal ginjal itu kan harus terus kan. Iya, itu nggak wajib fidyah, tapi qadha, tetap. tapi harus tetap fidyah. Nah, kalau orang nggak mampu, Ya kalau orang nggak mampu ya keluarin fidyah semampunya dia. sama Pokoknya keluarkan fidyah, benar? semampunya aja lah. Gitu loh. Semampunya Maksudnya dia. tetap didata kewajibannya berapa, terus dicicil berapa semampunya gitu. Kalaupun kok umpama wajib kodonya itu 30 bulan, umpama karena 30 tahun itu susah, tidak bisa puasa karena sakitnya lama banget kan gitu. Tapi dia baru bisa membayar fidyah hanya 15 hari umpama, padahal 30 bulan. Tapi karena memang ekonomi, tapi udah nabung lah, udah nyicil bayar fidyah, kok meninggal ya insya Allah lunas hutangnya. Nah gitu. Kalau kecuali kalau ada ahli waris yang bisa nambeli gitu. Oke. Itu ahli warisnya yang berkewajiban untuk nambeli. Tapi kalau miskin semua gimana lagi? Oke Tat, yang beberapa hari kemarin kan jenengan bilang yang imsak itu ya, masalah imsak. Imsak. Hakikat imsak yang Gus Bah bilang kalau imsak jam 4 berarti pada akhirnya jam 4 lebih 5 menit atau 4 menit gitu ya. Imsak Ya. yang sebetulnya gitu. Jadi kalau dalam zaman dulu itu intinya sama sih Mas, memberikan pemberitahuan bahwa waktu subuh hampir masuk.
Ya, imsak itu tujuannya ya. Iya, tujuannya itu gitu loh. Cuman kalau dulu bahasanya mungkin bukan imsak, tapi menggunakan metode lain. Dulu kan yang adzan ketika Ramadan, nggak tahu kalau bulan lain saya kurang paham. Itu yang adzan itu ada dua. Yang pertama Bilal bin Rabah, yang kedua Ibnu Ummi Maktum. Nah, Bilal bin Rabah ini adzan ketika kalau zaman sekarang imsak. Gitu. Adzan ketika belum subuh tapi hampir subuh. Ya. Setelah Bilal bin Rabah itu adzan, kemudian dilanjutkan dengan Abdullah bin Mas'ud membacakan ayat Quran sekitar 50 ayat. Nah. Terus kemudian itu kan 10 menit 15 menit kira-kira kalau agak cepat. Terus baru kemudian Ibnu Ummi Maktum ini adzan. Makanya Jadi Rasulullah 2 kali berarti tadi? ya, kalau dulu metodenya menggunakan itu. Kalau sekarang kan pakai imsak kayak gitu, atau di mungkin bagian timur, Jawa bagian timur pakai sirine. Oh iya. Metodenya macam-macam, tapi intinya sama. Memberikan kesempatan atau pemberitahuan kepada orang nggak langsung subuh gitu loh. Ada jeda waktu, ini loh hampir subuh. Kayak gitu lah. Kalau Gus Baha itu menyinggungnya metode dengan falak. Kayak gitu. Beliau kan mengkaji falak juga, mungkin juga ahli falak juga lah, saya yakin. Gitu lah. Kalau dalam falak itu beliau menerangkan jika imsak umpama ya, saya berikan contoh sendiri, jika imsak kalau sekarang berarti 16.15 ya. 16.15 berarti hakikatnya 04.15 dan 16 sore. Oh, sore ya, 04 ya. Oke. 04.15 berarti hakikatnya imsak dan juga subuh itu 4 berarti 19 lebih 4 menit. Kayak gitu. Itu udah masuk subuh berarti. Ya. Oh, udah masuk berarti. Tapi belum adzan. Okay. Karena adzan juga dilebihkan. Kayak gitu, belum adzan, karena adzan juga dilebihkan agar betul-betul masuk waktu subuh. Nah, adzan dilebihkan 4 atau 5 menit. Jadi umpama kok 4.25 baru adzan. Ya. Nah, itu adzan subuh. Makanya kalau sudah ada jadwal imsak, kita patokannya justru jadwal imsak. Jangan ada orang pengumuman imsak. Soalnya ada orang pengumuman imsak kadang telat. Oh iya, bisa juga. Bisa juga kan telat. Jadi kita juga harus diri kita sendirilah harus aware gitu loh. Supaya harus waspada juga, dengan pedulilah dengan ibadah-ibadah kita sendiri. Jadi kita udah siap dulu kira-kira imsak jam segini kalau di jadwal. Meskipun orang itu belum pengumuman imsak ya, kalau udah waktunya imsak ya sudah, maksimal 3 menit 4 menit lah kalau mau menyelesaikan makan minum kayak gitu. Atau itu bisa digunakan untuk sikat gigi, wudu, siap-siap mau sholat subuh. Nah, nanti 4 menit setelah jadwal imsak menurut Gus Baha itu sudah betul-betul sudah subuh. Cuman belum adzan. Itu kita nggak boleh makan ya berarti ya. 4 menit setelah jadwal imsak. Ya hati-hati pas imsak harusnya sudah selesai Mas, kalau bisa. Kalau pas Allahu Akbar itu berarti wes stop. Wah, Allahu Akbar kan saya tadi udah bilang Mas, meskipun belum adzan, tapi 4 menit setelah jadwal imsak itu udah subuh. Oh iya. Gitu loh. Ya kalau udah adzan ya jelas-jelas sudah subuh banget tau. Kayak gitu. Nah, itu menggunakan metode falak. Dulu menggunakan metode kira-kira 15 menit 50 ayat sebelum subuh. Adzan itu dikasih adzan lagi. Jadi itu. Saya sedikit nyinggung secara imsak ya tadi. Jadi kalau saya pernah dengar pengajiannya Salafi itu dulu nggak ada imsak, itu ya kurang tepat juga ya tadi. Dulu ternyata ada imsak, cuman kata-katanya kan nggak pakai imsak tapi pakai subuh yang dengan bilang tadi ya. Ada 2. Ya makanya kalau bahasa Ustaz tadi dia sendiri kan pakainya tanbih dulu. Peringatan. Itu jelas kata-katanya Ustaz tadi, ini tanbih, peringatan. Intinya itu tetap sama Mas, metodenya aja yang berbeda-beda. Kalau kata-kata dulu tidak ada imsak secara seperti ini ya betul. Dulu tidak seperti ini, makanya yuk adzan pertama baca Quran 50 ayat, terus adzan yang subuh hakiki subuh gitu. Tapi untuk
nilainya Nilainya itu ya udah dari dulu. Peringatannya itu udah ada ya Udah sebetulnya ada ya. di zaman Rasul udah ada. Mosok kene arep mosok kok ora pas ora Dikasih siap-siap sik kan. udah ada. Secara logika juga mestinya kudu ngau peringatan lah kok wis mangan wis santen ayo. Memang secara logika memang seperti itu ya. Ya, Terus kalau ya misalkan aku bisa digunakan biar minum terakhir lah, minum terakhir atau sikat gigi gitu ya, Tat. Dan saya sedikit menyinggung sikat gigi nih, Tat. Saya dulu pernah dengar pengajian di masjid itu kalau sikat gigi kan boleh. Nah, tapi saya baru-baru ini dengar sikat gigi itu sebetulnya boleh, cuman yang dipermasalahkan kan sikat gigi zaman Rasulullah itu kan menggunakan siwak. Lah sedangkan sikat gigi zaman sekarang kan pakai pasta gigi yang notabene ada rasa minnya loh, ada rasa apanya itu kan berasa gitu. Jadi intinya gimana, tetap boleh atau kalau siwak kan hambar kan, kalau kita pun masih puasa pun boleh sikat gigi kan. Nah, tapi itu kan ada rasanya, kalau pasta gigi zaman sekarang. siwak itu udah hambar, Mas. Oh, enggak hambar ya? Ada rasanya. Rasanya juga. Kalau jenengan siwakan kok siwaknya Saya belum hambar, pernah. itu siwaknya siwak murah berarti. Oh. Jadi kan sudah pernah. Ya, ada lah punya siwak di rumah gitu, meskipun cepat tetap lebih sering sikat gigi. Ya, tetap ada rasanya, tetap ada getahnya. Karena memang siwak ini bergetah. Manis apa rasanya? Kayu khas ya, nggak bisa dikatakan manis. Ya udah kayak gitu aja. Tapi nggak min enggak. Ada yang min tapi itu berarti tambahan campuran. Oh. Sekarang kan biasa teknologi. Jadi sikat gigi itu boleh tidak makruh, dalam artian ya tidak makruh itu sebelum duhur. Belum duhur. Tapi kalau sesudah duhur, mayoritas ulama mengatakan makruh sikat gigi. Sudah dulu makruh. Baik itu siwak menggunakan pasta gigi ataupun menggunakan kayu arok. Itu namanya kayu arok kalau yang biasa untuk siwak-siwak itu. Siwak itu sebetulnya caranya pekerjaan, Mas. Itu pekerjaan namanya siwakan. Kalau kita sikat gigi. Dan kalau sikatan nek Jawa sikatan nek kono siwakan. Ya, di zaman Rasul namanya bersiwak. Lah, pakainya menggunakan kayunya namanya kayu arok. Boleh menggunakan kayu lain apa enggak? Boleh, yang penting iya punya manfaat yang sama lah. Bisa nyikat. Makanya ada ulama yang ya tetap kekeh ya enggak, siwakan harus tetap pakai kayu arok. Ada yang ulama yang mengatakan ya sudah pakai apapun aja kan tidak masalah. Dengan sikat gigi juga bisa dikatakan sebagai siwak. Jadi intinya tetap boleh ya, walaupun nggak pakai siwak ya. Kalau kata-kata bolehnya boleh, tapi kalau sebelum duhur itu enggak makruh, kalau setelah duhur itu makruh. Batalkan puasa ya enggak membatalkan puasa ya, gitu. Asal tidak ditelan aja kan. Kalau airnya ditelan kan notol ya. Sekarang kan alhamdulillah menyampaikan ilmu dengan bercanda, Mas. Alhamdulillah. Iya, Gimana hukumnya puasa kalau gayungnya ketelen kayak gitu. Batal apa enggak? Enggak batal ketelannya, tapi batal karena kamu enggak punya otak kan. Masa gayung kamu ketelen. Dengan positif lah. Ya malah enggak wajib, Tat. Berarti edan. Lah gayung ditelan kan enggak wajib puasa edan. Iya, bagus lah Terus namanya banyak lah lucon-lucon kayak gitu lah. Oke, berarti ya itu intinya kalau tarik kesimpulan obrolan kita tadi, berarti istilahnya ya bekerja keras ya harus tetap lah. Kalau malamnya harus tetap niat. Kalau nanti di pas atlet juga gitu ya, Tat? Atlet juga seperti itu, kecuali kalau olahraga yang bukan atlet, umpama kok hanya hobi kayak gitu, itu nggak bisa dikatakan sebagai pekerja. Profesional atlet ya, Tat? Kalau profesional atlet juga bisa dimasukkan dalam kategori yang tadi, orang yang memang bekerja keras. Ya, berarti intinya tetap harus wajib ya, tapi kalau nanti di tengah-tengah bekerja itu ada masalah yang mengganggu kesehatan atau membahayakan, boleh silakan. Misalkan mau pingsan atau piur-piuran bahasa Jawa itu, ya boleh. silakan. Pasok kadarnya. Nanti puasa lagi nggak, Tat?
ya ndak puasa Ya, nggak lagi puasa tapi ndak dihitung puasa Mas, tapi dihitung. dia itu tetap harus menghormati bulan puasa Oke. gitu. Dengan ya tadi kalaupun cukupnya makan satu piring ya nanti kalaupun apa lapar atau gimana tapi masih kuat untuk ndak makan ya ndak makan, lebih baik ndak makan dulu Oke. kayak gitu. Nah, Sedaruratnya aja tapi tetap ndak Nggak hitung dikatakan puasa. puasa. Terus yang kemudian kesimpulan ibu hamil itu kalau Hanya khawatir terhadap janinnya atau bayinya itu wajib qadha dan membayar fidyah. khawatir dalam arti di sini khawatir yang dikhawatirkan dokter maupun yang dikhawatirkan diri ataupun sendiri ya. sendiri. Oke, kalau yang khawatirnya ibu hamil, ibunya dan janinnya berarti harus qadha nggih. Ya, Tidak atau boleh hanya ibunya tok juga harus mengqadha. qadha. Oke, itu. Nah, gitu. Intinya ibu hamil dan menyusui kalau mau ndak puasa itu ya harus qadha. Gitu, dengan alasan apapun harus tetap qadha. Cuman kalau sebabnya karena khawatir bayinya ataupun janinnya itu berarti dia juga harus bayar fidyah. Terus kemudian untuk menyediakan makanan bagi pekerja atau tukang yang nggak puasa ya lebih baik kita menghindarinya, kita timingnya untuk memperkerjakan ya tadi ya, atau enggak timing sore hari atau timing di lain Ramadan gitu. Ya kalau kita bosnya ya, kalau kita yang membayar apa namanya pekerjanya ya kita memberikan timing kepada mereka untuk bekerja itu sore hari atau malam hari. Itu kita ikut dosa Mas kalau kita mempekerjakan orang cuma siang hari dan sampai mereka itu enggak puasa. Oh ya, itu saya. Gitu, kecuali kalau yang betul-betul nggak bisa ya nggak bisa di malam hari. Kayak gitu, umpama produksi kulinya itu bukan kuli bangunan tapi produksi sesuatu dan harus dikerjakan di siang hari. Kita sebagai bosnya pun ya nggak masalah. Kayak gitu, nggak masalah untuk mempekerjakan di siang hari, dan beberapa pekerja kalau nggak puasa karena nggak kuat ya nggak masalah karena memang terpaksa kayak gitu. Sekarang kalau puasa itu kayak gitu berarti yang terpaksa itu pekerjaannya Mas, bukan puasanya jadinya. Tetap yang diunggulkan bagaimana bisa puasa. Tapi kalau terpaksa pekerja, terpaksa ini baru mendapatkan keringanan. Oke. Terus kemudian tadi masalah imsak sudah jelas ya tadi ya. Udah lah, kalau setelah jadwal imsak 4 menit maksimal 4 menit. Apalagi jangan imsak baru sahur, wah repot kalau kayak gitu. Kecuali kalau sayurnya hanya kurma 3 butir. Dan ngunyahnya terpot dan hanya air putih atau air hangat ya nggak masalah. Imsak kurma 3 butir 1 menit selesai ya nggak masalah. Maksimal 4 menit dari waktu imsak, jadwal waktu imsak. Silahkan kalau mau meneruskan makannya. Bagus sih, paling bagus ya imsak udah selesai, udah sikat gigi, udah siap untuk ke masjid. Simpulannya puasa itu harus jangan dijadikan beban gitu nggih. Apapun mana aku tahu, saya pernah dengar Mas, ada orang yang bilang puasa itu apa, dibodohi wong Arab toh. Itu repot itu kalau orang yang keras banget dikatakan kafir kalau kayak gitu. Kalau satunya sampai kafir ya iya, kalau orang yang keras banget sama syariat, kalau saya enggak tahu, maksudnya belum berani menghukumi kafir orang lain kan, tapi ada yang menghukumi kayak gitu itu sampai kafir. Enggak berani kalau saya mengkafirkan, ilmunya belum sampai gitu. Jangan sampai dijadikan alasan lah. Beban alasan. Oke, itu ya guys obrolan kita sama Ustadz Abdul. Terima kasih Ustadz. Sami-sami. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh tuliskan komentar di kolom komentar ya. Kalau misalkan nanti Ustadz Abdul sempet ya, insya Allah Pak mau dijawab ya Tat ya, seputar puasa atau seputar apa aja ya Tat? Iya, yang saya bisa jawab lah. Kalau nggak bisa jawab ya nggak perlu saya paksakan untuk menjawab. Oke, baik waktu. Banyak ulama, banyak ustadz yang lebih kompeten ya. Baik waktunya maupun ilmunya ya Tat ya. Nanti kalau sempat ya insya Allah kita jawab. Silakan aja tulis saja di coret-coret di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini juga bisa share, bisa dibagikan, bisa di like. Dan jangan lupa subscribe ya channel saya. Oke, terima kasih sudah mengikuti channel ini dan saya akhiri ya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.